coba ceritain deh. Kalau nggak salah dari TikTok ya? Iya. Coba, ayam. Ayam, wah! Tuh. Kasih kesempatan buat saya bisa ngomong. Hakim mana hakim? Bakatnya tinggi tapi usahanya rendah, bisa kalah sama yang bakatnya lebih rendah tapi usahanya lebih tinggi. Minasan! Annyeonghaseyo. Jiwa! Akhirnya ketemu juga kita. Iya, hari ini aku kedatangan tamu spesial Dari Korea. Dari Korea dan dari Rumah. rumah. Oh ya. Oke, jadi ini Kak Daehoon dan Julia. Kak Julia. Mereka Gak usah adalah panggil Kak. ya, karena dia lebih muda daripada aku ternyata, guys. Mereka adalah pasang suami istri, yang satu dari Korea, yang satu dari Indonesia. Iya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang tentang kita. Kayaknya aku yang bakalan banyak nanya ke Jerome. Udah. Karena kan aku udah punya anak. Aku pengen nanya gimana caranya nanti ngajarin anaknya. Aku nggak punya anak. Aku nggak punya anak. Makanya, maksudnya kamu kan yang belajar gitu kan. Aku yakin Jerome pasti pas kecil bandel Banget. banget kan? Iya. Oh berarti mungkin Juno bakalan jadi jenius gitu kali ya anaknya. Amin. Dia soalnya aktif banget. Biasa anak bandel lebih pintar. Tapi kok aku enggak. Makanya. Baru mulai dari kisah banget. Oke, kita lagi di restoran Korea ya. Iya. Nanti sambil makan-makan Korea kita bakal ngobrol-ngobrol. Let's go. Kaca. Gaza. Pambokca. Pamukja itu. Mari kita makan. Mari kita makan. Makan piring. Masih belum datang banget. Hai, oke guys, makanan sudah datang. Jadi kita bakal mulai makan dan sambil ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini makanannya apa nih? Di samgyetang. Apa itu? Samgyetang itu sup ayam ginseng. Ginseng. Oke. Ah. Ini dimakannya pas apa ini? Pas musim panas. Musim panas? Musim panas. Hari yang paling panas ada 3 kali. Oke. Dan namanya chobok, jungbok, malbok. Oke. Di Korea. Dan di situ chobok, jungbok, malbok kita makan. Oke. Unik ya, karena justru panas. Ya. Jadi di Korea ada kosakata kayak menang panas dengan panas. Oh, oke. Ah. Jadi bukan dingin ya? Bukan dingin. Oke. Kalau di musim panas Korea, es krim panas juga? Enggak. Enggak juga sih. Ini budaya Korea yang Baru bikin mulai. kayak keringat biar kita dingin. Oh Tahu nggak? iya, paham. Ah. Justru kalau kita panas, jadi panas itu terasa dingin. Oke, yuk makan. Yo. Oke, aku sambil ngobrol-ngobrol ya. Pertama aku ingin nanya dari Kak Daehoon. Kan di sini sebagai chef. Iya. Awal mulanya gimana tuh? Awal mula cerita sampai bisa ke Indonesia. Aku dulu belajar juga di Indonesia. Tas Belajar? SD sampai SMA di Indonesia. Oh, SD sampai SMA di Indonesia? Iya. Jadi Oh. orang tuanya pindah ke Indonesia, jadi aku ikut. Nah di situ aku bisa belajar kayak budaya apa segala macam kan belajar waktu itu ya. Oke. Dan habis itu aku pulang ya untuk kuliah sama wamil dan sambil kerja ya. Oh, itu di Korea? Di Korea. Wow, menarik. Jadi koki itu bukan di Indonesia ya. Di Oke. Korea aku belajar menjadi koki. Koki. Nah di situ saat aku kerja di sana aku sempat sakit Oke. banget badannya semuanya kayak itulah. Jadi balik ke Indonesia karena masih ada orang tuanya di sini. Oh, jadi waktu itu ke Korea sendirian? Iya, sama kakaknya. Tapi beda Oke. kota. Oh, Jadi dari 19 tahun aku tinggal sendiri sih. menarik. Dulu pas ke Korea, rasanya itu kayak pulang atau keluar negeri? Keluar negeri. Rasanya keluar negeri. Padahal Paham kan? Iya. Habis kuliah dari Jepang ke Iya. Indonesia tiba-tiba agak asing kan? Iya. Kok ininya? Benar. Apalagi kan dindingnya, Iya. dindingnya kan Jepang, Korea itunya pendek. Iya benar. Benar. Jadi kok masuk rumah kayak asing banget. Kok aku gede apa rumahnya kecil? Iya. Tapi kalau aku kan lebih lama di Indonesia, jadi Jepang asal luar negeri. Jadi meskipun pulang, nggak terlalu yang kayak shock gitu loh. Cuma kalau dia kan kayak lebih lama di Indonesia kan. Iya. Jadi kayak pas ke Korea rasanya kayak sampai aku kayak rasa keluar negeri gitu. Terus jadi chefnya Awal-awalnya nggak mau jadi koki lagi Oke. karena badan-badannya semuanya sempat sakit sama kayak hilang motivasi. motivasinya. Oke. Tapi di sini dulu aku belajarnya bukan masakan Korea ya.
aslinya yang masakan Italia Italia. sama Western. Western. Tapi di Indonesia kan lagi hype masakan Korea gitu. Tapi aku juga ikut senang. Jadi ada yang salah, aku mau benarin. Oh. Itu awal motivasinya kayak gitu. Motivasinya. Heeh. Oke, menarik sekali. Ini apa ya? Ini takalbi, cheese takalbi. Oh, takalbi, cheese takalbi. Ini Jepang juga terkenal kan? Iya, takalbi. iya. Terkenal banget. In every Korean restaurant di Jepang pasti ada cheese takalbi. Iya. Gambarnya di depan, tapi biasanya kayak gede gitu. Oh, iya, iya. Yang cheese-nya di tengah-tengah. Dan nanti habis makan bikin nasi goreng ya? Ya, Ah. benar. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aku tahu kalian ketemunya di sosial media, Iya. ya kan? Tapi coba ceritain deh. Kalau nggak salah dari TikTok ya. Iya. Coba, ayam. Ayam, wah. Tuh. Aku tidak bisa. Baby, coba ceritain baby. Biasa aja kali ya. Dia itu ngeliat aku di FYP. Oh, TikTok. Ada picut gitu ceritanya. Gitu. Ya, wah cantik banget nih gitu. Oh gila, cantik banget cewek ini bidadari. Sumpah kayak gitu. Sumpah kayak gitu. Beneran. Nah, abis itu dia kamu nih follow aku berarti di TikTok udah lama dulu. TikTok dulu. Itu tahun berapa? Tahun 2020 awal. 2020 awal. Oke. Abis itu dia follow IG, tapi aku kan nggak tahu, aku nggak pernah ngecek juga siapa yang follow aku gitu kan. Habis itu aku tuh nge-live IG, di situ mungkin dia baru berani komen. Oke. Habis itu nggak lama dia nge-DM. Oke. Dia suruh aku gini kata-katanya. Nanti aku inget lagi. Oh, masih ada. Sering live ya. Ya, sering-sering live ya. Kata dia. Ini Oh, kan iya. Lucu banget kata dia gitu. cara buaya. Apa? Buaya. Terus aku Apa ini? bilang, Ini yang susah. Oh, yang 6 chicken. Oke. terus aku bilang kan, oh iya thank you ya, aku bilang gitu. Terus dia tiba-tiba dia bilang kayak gini, nanti kapan-kapan ketemu ya, kata dia kayak gitu. Aku bilang, oh oke. Ngopi yuk. Ngopi yuk. Oke. Aduh, oh oke iya nanti kapan-kapan gitu. Oke. Terus dia ngajakin ketemuan gitu, ketemuan deh kita. Makanya saat itu aku lagi di Cikarang, orang tuanya di Cikarang kan, aku jarang keluar ke Jakarta. Apalagi itu habis PPKM. Oke. Nah habis PPKM, aku bikin alasan untuk ke Jakarta. Jakarta. kayak ada kondangan, tapi biasanya aku nggak datang kondangan. Oke. Nah aku ya datang deh ke Jakarta. Nah, hari ini aku ke Jakarta mau ketemu nggak, mau ngopi nggak gitu, ngopi yuk gitu. Oke. Itu awal ketemu juga sebenarnya. Ini jujur ya, aku nggak pernah nunggu cewek lebih dari 30 menit. Oke. Karena aku prinsipnya, aku tuh nggak suka orang yang telat. Orang Korea, orang Jepang tuh ada prinsip. Ya, true. Nah, tapi aku tunggu 3 jam di mall dia. Oh, pas pertama kali ketemu itu. Karena aku udah nunggu sama pacar aku mau ketemu dia. Jadi dia Kamu posisinya ada pacar waktu itu? Aku memang dari aku tuh ketemu dia as a friend gitu, kayak misalnya kalau aku lagi single kamu ngajak aku collab kayak oh ya udah nggak apa-apa Yeah, ayo kayak gitu oke. kan, kan nggak maksudnya itu juga masih pacar bukannya Oke. yang gitu kan. Iya. Tapi ternyata dia punya maksud lain ngajak ketemunya gitu. Oh, Mungkin gitu. pacar aku saat itu punya tapi cowok feeling kali gitu ya. Mana ada cowok yang ajak ketemu tanpa Ada maksud tertentu. setuju nggak? Kalau aku, Bukan bukan untuk bisnis. oh iya, konten apa aku gitu. biasanya bisnis. Iya. Maksudnya kayak collab misalnya kayak- atau apa. kayak ngopi yuk kayak gitu. Kalau kayak gitu, iya biasanya ada maksud lain, pasti. Maksudnya, Makanya. at least pasti ada interest. Interest. Iya, Tapi pasti aku juga interest. bukan kayak jatuh cinta gitu. Iya, masih interest lah, masih kayak pingin kenal lebih lanjut. Terus Oke, terus gimana? Terus lanjut aja. berantem dulu. Oh, kamu berantem sama pacar, jadi telat Iya. 3 jam. Tapi kamu nungguin. Dia nungguin. Berarti bucin udahan itu. Waktu itu tuh ya sempat selain ketemuan ini nggak ada skill lain. Dari skill juga. lain. Dan penasaran kok ada cewek kayak gini. Agak kesel tapi pas lihat dia cantik. Ya udah. Lu cantik lu aman, Bos. Tapi pasti cowok-cowok paham ya. Cantik itu penting. Tapi itu bukan semuanya. Benar. Kan cowok itu kan makhluk visual kan, jadi nggak pasti ngelihatnya visualnya dulu gitu. Kayaknya Iya. semua orang sih. Maksudnya Iya sih, ya. Cewek Orang- cowok semua sama. semua orang maksudnya ya Hmm. normally akan melihat cuma dari luarnya. Tapi kan untuk kenal lebih lanjutnya Harus itu beberapa kali ketemu. penting. Ya. Bedain apa, Kak?
Dakbal. Dakbal tuh apa? Ceker ayam. Ceker. Hmm. Masuk Solo. Enak kan? Nah, Di Jepang juga ada ceker-ceker. Enggak ada ya? pas temenku tahu ceker dimakan, mereka kaget. Ceker dimakan, soalnya mereka kayak anggap itu kayak Jorok. aneh gitu. Iya. Hmm. Gitu. Oke, ketemuan. Akhirnya ketemuan terus. Terus awal, ya hari itu mah ketemu. Apa? Ngobrol-ngobrol lah udah biasa. Pas mau pulang, kan kalau di PIM 1 kan dapat taksi kan. Kita tuh pisahnya mau di PIM 1. Oke. Terus aku tuh baterainya lowbat banget 1%. Oke. Aku bilang, ini baterai aku lowbat banget, udahlah aku bangun taksi aja. Oke. Dia bilang, jangan bahaya, ini aku pinjam power bank aja. Gak usah, ntar kamunya gimana? Gak apa-apa, aku ada satu lagi. Pas aku udah nanya, ternyata dia gak punya power bank, cuma itu doang power bank. Bisa aja, gue ketemu lagi sama aku, balikinnya aku bilang gimana? Taktik buaya lah. Dari kalian kenal kan 2020 tuh. Iya. Terus pacarannya kapan? Mulai dating. Dating resmi. Pokoknya kita tuh pacaran cuma 5 kayak 5 bulan, 4 bulan. Pacarannya? Enggak, maksudnya dari kenal ke pacaran berapa lama? Iya, pokoknya Enggak. Dari kenal sampai pacaran itu mungkin 1 bulanan. 1 bulan cepet banget ya? Oh iya, oh dari kenal pacaran. Iya, iya. Iya. Sat-sat banget ya ini. 1 bulan, terus Soalnya ini seru banget. Nah, aku kan tinggalnya di Cikarang. Aku saking ada perasaan-perasaan untuk dia, aku mulai kerja di Jakarta. Kami kerjaan di Jakarta. Tiba-tiba orangnya nawarin, ini ada ini chefnya mau keluar, di sini enggak gitu. Oh, Jadi oke. tiba-tiba bisa tinggal di Jakarta. Oke. Kalau udah cinta apa aja terbuka ya jalannya ya. Ya, Kalau udah jodoh. namanya dulu ya. Iya. Rezeki. Oke. Oh, Jadi gitu. habis itu kita bisa pacaran. Gitu ya. I see. Nah, sebelumnya pasti dia putus dulu ya. Ya, putus dulu. Keren. Kayak ini loh, kayak Wattpad cerita-cerita Wattpad gitu loh, yang kayak cuma cerita, tapi real banget. Sebelumnya pernah pacaran sama orang Korea nggak? Aku banyak. Katanya nggak banyak. Sama orang Indonesia. Katanya nggak banyak. Aduh, Orang Korea. Katanya nggak banyak. Katanya. Kata siapa? Lo. Enggak, sebenarnya aku tuh nggak peduli Nggak peduli. warga negara dia apa. Yang penting cantik. Ya juga sih. Berarti mantan kamu cantik. No comment. Lebih cantik dari aku. Cantik itu Subjektif. ya Ya. cantik boleh. Itu bukan semuanya. Aku alasan pilih dia itu juga bukan karena dia cantik doang. Karena dia mandiri, orangnya kayak nggak sama sekali nggak material dia. Nggak materi sama sekali. Jadi karena aku bisa ngomong bahasa Indonesia, walaupun itu nggak 100% ya, tetap bisa komunikasi, itu nggak begitu penting warga negaranya. Ya juga kan. Setuju. Kalau tiba-tiba orang Jepang yang cantik banget, oh kamu juga oke, mau nikah gimana? Boleh. Iya. Tapi bukan karena dia orang Jepang. Iya. Tapi karena Ya, dianya. karena pribadinya. Apalagi bisa komunikasi pakai bahasa Bahasa Jepang. itu. Itu. Wow. Sah. Tapi ada culture shock nggak? Oh, pasti Banyak. lah. Kalian. Banyak. Kayak gimana tuh? Coba. Pas nikah aja kan banyak. Aku tuh awalnya nggak tahu tentang mahar. Mahar. Oke. Jadi aku kirain dia kok harus beliin emas gitu. Kok kenapa? Gitu. Karena di Korea itu separuh-separuh ya. Separuh-separuh sama apa ya? Ada kayak mahar tapi malah mahar itu untuk keluarga cowok juga. Oh. Nah, jadi aku sempat nggak ngerti. Jadi aku belajar sih. Oh gitu. Nah, Tapi untuk kepernikahan lancar nggak? Maksudnya kayak mertua setuju langsung atau kayak ada nggak langsung? Enggak. Wah. awalnya orang tua aku nggak suka Julia karena dia nilai Julia itu dari penampilan. Oke. Penampilan sama cara ngomongnya dia doang. Nah sekarang dia lebih suka Julia daripada aku. Oke. Karena awalnya Julia tuh orangnya tuh baik banget ya, baik hati banget, tapi dia tuh lebih ke orangnya emosional tapi baik. Jadi dia selalu pengen kasih sesuatu ke orang tua aku,
baik banget kan. Tapi emang emosional, tapi itu bukan maksudnya jelek. Cuma saat ini dia nggak baik, kalau itu harus ngomong, harus kasih tahu gitu. Jadi awalnya dia salah paham. Oh, ceweknya jutek. Oh. Karena ketemu pertama kali sama papanya dia aku lagi bete banget. Aku tipe orangnya kalau aku bete, aku nggak bisa nutupin aku bete. Oh, nggak bisa nutupin emosi ya. Dan itu susah banget, bukannya aku sok-sokan pengen kelihatan gue lagi baik gitu. Cuman emang nggak bisa ngontrol, kayak harus kelihatan oke aja tuh buat aku susah banget. Ya Sama udah. aku juga susah. Aku tuh padahal berusaha di situ buat nggak kelihatan bete, tapi malah jadi aku banget Iya, gitu. Jadi Jadi kelihatan nggak sopan gitu ya. Tapi ya akhir-akhirnya paham, malah sekarang salahin aku kalau apa kita berantem. Karena itu ya nggak bisa bohong, itu ada plus minus kan. Iya. Minimal dia jujur. Aku sukanya itu. Aku lebih suka orang yang jujur daripada orang yang bikin alasan. Ini kayak baru aja tadi pas mau jalan ke sini. Sebenarnya aku tuh bukan pengen pakai baju ini. Aku diminta tolong mbak aku nyuci setrikain baju itu bolong. Aku langsung bete banget. Terus di mobil aku tadi nangis dikit. Aku bilang sayang, aku hari ini lagi bete banget ya. Terus dia ajak ketawa-ketawa, tiba-tiba ngetawain aku. Jadi kan aku ketawa lagi, jadi kayak sekarang udah oke. Oke, berarti sudah mengetahui trik-trik apa yang harus dilakukan untuk. Iya, tapi aku tuh bener-bener gitu kayak, ntar gimana ya, aku lagi bete banget nih, bener-bener kesel banget, jadi semuanya gimana gitu. Itu suruh kalau pernikahan sama dia tuh suruh, pertamanya suruh. Seru. Nggak bisa tebak. 3 menit sekali bisa ganti. Tapi sama kayak aku sih, aku sendiri sampai sekarang masih harus belajar untuk kayak nyimpen emosi, kayak being profesional. Apalagi kan kerjaanku di depan layar, ya kan. Jadi kalau misalnya meskipun aku kesel atau lagi bad mood, aku harus kayak kontrol tepat, nggak boleh kelihatan. Cuma aku emang orangnya kelihatan banget. Kalau misalnya lagi kesel, ya kesel. Itu ada itunya, terapinya, masuk wajib militer. Ada shock apa lagi? Banyak sih, jadi kan dia tuh suka nggak tahu kosakatanya tuh apa. Jadi kadang yang disampaikannya tuh aku nangkepnya lain. Nangkep lain. Terus juga di dia tuh gitu nangkepnya lain, jadi dia sering cocok gitu. Kayak kita aja Indonesia sama Indonesia, kalau ngomongnya ya suka ada miskomunikasi, apalagi ini gitu kan ya. Dulu aku nggak suka banget kata baperan. Jadi kalau dia ngomong baperan, aku langsung berantem. Karena di Korea itu baperan itu, di Indonesia ya biasa aja kan, kata-kata biasa aja kan. Aku pribadi nggak terlalu suka. Aku juga nggak terlalu suka. Berarti aku bukan salah tuh. Enggak, kalau konteksnya lagi bercanda banget. Oh, lagi bercanda, aman. Tapi aku tuh kayak, aku emang orangnya tegas gitu sih. Aku tuh orangnya tegas. Jadi kalau baperan itu, kenapa kamu nilai perasaan orang lain? Enggak, kalau gitu. aku juga tahu. Aku tahu. Jadi bercanda pun aku terlalu sensitif. Nah, jadi kalau lagi bercandanya orang Indonesia, itu kan ada beberapa bercandaan gitu kan. Dan itu menurutnya nggak make sense, jadi bikin dia emosi gitu. Jadi kayak itu kayak lu ngehina gue, padahal kalau Indonesia tuh kayak oh bercanda gitu, bercanda aja gitu. Namanya menikah itu kan belajar. Ya, uji hubungan ya gitu sih. Harus saling menghargai, toleransi. Emang Jarum udah punya? Belum nikah. Oh bukan, udah punya pasangan. Ada dekat. Tapi emang seru banget tau, aku aja tuh pas habis nikah kan beda banget kan. Dulu waktu pasti pacaran, kalau telepon jangan dimatiin dong, kata dia kayak gitu. Aku udah kerja, gue tuh kerja malam nih. Ini Nggak dulu, kasih kesempatan buat saya bisa ngomong. Hakim mana hakim? Apa udah cerita? Oke. Jangan. Nah dulu waktu pacaran dia Seru banget ini. dia telepon jangan dimatiin dulu gitu. Karena tuh aku tuh aktifnya kan emang anaknya malam banget. Jadi baru ngerjain Indofood tuh malam gitu-gitu tuh kayak ring light gitu kan. Ya. Katanya aku mau kerja gitu. Terus kata dia gini, "Iya bentar aja," kayak gitu. Oke. Sekarang kalau telepon, "Udah dulu ya? Udah ya? Udah belum? Udah ya?" Hakim gimana hakim? Minta kasih kesempatan. Jadi kalau dulu mah nggak mau dimatiin, kalau sekarang cepetan ngomongnya cepetan gitu. Ini ada salah paham. Saya bisa jelasin. Nah, waktu itu saya yang bilang akan matiin itu baru 2 kali doang. Sedangkan saya tidak bekerja. Nah, biasa saya
Ya, cepetan. Ini saya lagi di dapur. Di video ini menjadi klarifikasi suami istri ya. Mediasi. Jadi hakim nggak? Ya, kan hakim. Kamu jujur ya, kamu dulu waktu masih pacaran, kalau mau ketemu aku deg-degan dulu nggak? Iya. Deg-degan, aku juga deg-degan tau kalau lagi jalan kayak kita ngapain ya, kita ini ya, kan gitu. Sekarang udah enggak? Nggak. Oh, iya. Sekarang Masa nggak mungkin lu? Nggak mungkin. deg-degan ketahuan salah. Lucu banget. Nggak mungkin. Aduh. Tapi kamu bisa bahasa Korea nggak? Aku tuh Coba ngomong satu kalimat. sampai sini dah. Jangan pakai seni. Berarti kamu nggak bisa bahasa Korea? Mantapu. Oh, belum bisa. Tapi aku sih ada niatan mau belajar, cuma belum nemu tempat yang oke buat belajar. Karena aku lebih kan kebanyakan sekarang online. Aku tuh kan gurunya datang ke Gurunya datang. rumah. Oh, oke. Lebih biar intimate kayak dan biar belajar tuh lebih masuk Lebih otak. masuk. Karena aku tuh tipe yang susah banget belajar. Jadi waktu dulu aja kenapa aku menikahnya cepet banget karena aku tuh susah banget belajar. Aku nggak suka, maksudnya bukan nggak suka ya, nggak masuk ke otak gitu loh. Yang harus duduk dengerin gini-gini tuh aku bukan tipe yang bisa kayak gitu emang, tapi bisa itu yang kayak aktivitas yang lain gitu, Oke. kayak olahraga aku suka. Olahraga Sekolah. Jujur dong. Belum selesai ngomong. Oke. Kasih satu kesempatan ya. Udah kartu kuning ya. Olahraga waktu sekolah. Oke. Itu di situ aktifnya. Selesai ngomong jangan dipotong-potong. Lalu kayak kegiatan seni-seni gitu aku suka, cuman kalau yang belajarnya kurang sih kayak apapun. Sebenarnya belajar itu juga bakat. Belajar juga bakat. Yang kamu kenapa nggak bisa gini-gini karena kamu kurang berusaha? Enggak. Berusaha, belajar, duduk lama itu semuanya bakat. Ya. Tapi Korea, terutama Korea sama Indonesia tuh nggak mau tahu itu soal itu. Nggak, belajar itu nggak butuh bakat. Begitu. Basically Asia sih. Asia. Mostly Jepang juga. Jepang China, juga, China. Cina juga, Korea juga, gitu. By the way kan chef ya? Dewa. Kalau di rumah yang masak siapa? Mbak. Nggak masak. Oh gitu. Nggak, karena aku tuh suka makan makanan yang kayak bakar daging. Yang selalu aku makan, aku pagi makan protein shake sama oatmeal. Kedua, sebelum berangkat aku makan daging sapi 190 gram sama nasi. Udah. Jadi aku nggak butuh masak. Dan Julia itu nggak begitu suka rasa-rasa yang baru. Oh. Jadi susah nyobain dia gitu. Jadi aku Oh, masak pun pasti ada sisanya yang nggak makan. Jadi aku jarang masak. Aku tuh takutnya nyobain makanan baru. I see. Ya dari penonton ada yang mau nanya? Nah, tadi kan udah dari Kak Dewa udah kasih tau kan kenapa deketin Julia dan lain sebagainya. Nah, pasti kan Julia sebagai content creator tuh banyak banget yang KDM pasti kan, nggak hanya satu aja gitu. Nah, kenapa nih memutuskan untuk merespon Dewa dan mau ketemu terus akhirnya ke pintu tuh gara-gara apa gitu, kayak apa yang bikin Oke. jatuh cinta? Kamu penasaran? Penasaran nggak? Aku sih nggak pernah dengar. Dari ayam baby. Kalau aku itu karena aku punya deket sama cowok tuh kebanyakan yang kayak gitu lah, kata teng-teng yang kayak keren-keren doang gitu kan. Nah habis itu pas ketemu gitu emang dewasa ya gitu, maksudnya orangnya ada tujuan, orangnya juga listener gitu, terus tuh yang kayak ngasih perhatiannya banget ke aku kayak gitu. Yang paling utama adalah deket. Nah waktu itu dia udah pindah ke Jakarta kan. Oke. Karena aku selalu pacaran tuh LDR. Ini membuktikan bahwa yang spesial kalah selalu ada. Enggak. Bergantung orangnya. Tergantung orang ya. Cuman aku juga dari dulu pacaran bukan yang cepet gitu. Aku tuh pacaran tuh paling pendek itu 8 bulanan sih. Selebihnya tuh ya 2 tahunan gitu. Jadi kayak nggak yang gimana gitu. Udah terbiasa LDR. Terus pas dapet yang nggak LDR langsung sikat. Enggak deh. Karena emang dia orangnya ini aja apa namanya? Itu yang lihat dewasa. Terus tuh baik banget. Dia love language-nya act of service. Terus akunya princess banget jadi cocok kan? Oh. Iya. Sosok orang bener. Cocok. Berarti sekarang kalian full time content creator atau gimana? Aku sih tetap kerja juga. Oh, chef, masih chef. Sambil content creating. Iya. Julia Full. sama ngurus anak.
Nah, ngomongin ngurus anak, aku nanya, kamu benar bisa ngitung cepat gitu? Aku gini. Kamu kumur enggak? Aku enggak les gitu. Enggak, tapi les di rumahan gitu. Enggak ada les juga. Beda sendiri. Terus? Karena aku nggak punya uang buat ngeles dulu. Cuma emang sebenarnya kan kuncinya adalah latihan sendiri kan. Ya udah, jadi mamaku biasanya dulu beli buku, aku disuruh kerjain gitu. Cuma kalau mau ngitung cepat itu kan biasanya sempoa, ya kan. Aku nggak bisa hitung cepat. Kalau di battle sama anak sempoa aku pasti kalah. Tapi karena aku sering ngitung-ngitung latihan soal, jadi aku bisa. Oh iya, kayak kebayang gitu nggak sih di Iya. gitu. Jadi sering. Tapi kalau misalnya anak sempoa kan cepet banget. Gini nggak sih hitungnya? Iya, kayak gini-gini nih, bisa tangannya. Itu cepet banget. Jauh lebih cepet daripada aku. Cuma karena emang aku sering latihan aja sih. Semua hal di dunia ini ya bisa karena terbiasa. Berarti emang kamunya bakat di bidang itu gitu? Maksudnya? Aku bisa bilang kayak gitu. Cuma ada buku yang aku baca. Dia bilang bakat itu adalah seberapa cepat, how fast you learn something. Contohnya, kamu bakat di piano. Kamu belajar satu lagu bisa 10 menit. Ada orang yang nggak terlalu bakat, jadi dia misalnya butuh 30 menit. Tapi kalau misalnya dia belajar 30 menit, dia bisa. Kalau orang yang berbakat 10 menit udah Betul. itu. Jadi effort juga penting gitu. Bakat itu sebenarnya nambahan juga. Tambahan. Bikin pas mulai bikin lebih gampang. Lebih cepat, lebih gampang. cepat. Dan tapi sama kan, orang yang bakat banget pun ada yang malas banget. Kalau itu sama aja nanti hasilnya. Yes. Jadi ujung-ujungnya skill itu ya adalah bakat dikali effort, dikali usaha gitu. Kalau bakatnya tinggi tapi usahanya rendah, bisa kalah sama yang bakatnya lebih rendah tapi usahanya lebih tinggi. Gitu. Tapi sebenarnya aku juga gitu sih ke anak-anak aku udah bilang dari awal gitu. Pas aku dari hamil anak pertama, aku bilang maksudnya jangan maksain anak harus jadi A, harus jadi B gitu. Kita yang mengatur dia cita-citanya apa kayak gitu. Ya, jadi, bagus. Kita kan orang tua itu fokusnya itu mengarah sama ngebantu anak kita mencapai apa yang dia pengen. Iya, mau dia pengen. Nice. Jadi ya aku mesti lihat dia mau jadi apa, kita kasih tahu arahan. Nanti kalau kamu jadi ini seperti ini nah, kayak gini. Kalau kamu mau benar-benar pengen, kamu harus berusaha pakai keringat kamu sendiri. Kita yang bantu untuk biaya pastinya karena orang tua ya. Terus kita support buat segala macamnya kayak gitu. Bagus. Udah kita omongin itu dari awal karena kan punya anak itu ininya harus sampai tanggung jawab kita gitu sampai kapanpun. Kalian kalau mau sesuatu jangan takut keluar dari jalur ketika itu bukan jalur yang haram, bukan yang ilegal. Yang penting nggak kriminal, yang penting nggak melanggar hukum, yang penting nggak merugikan orang lain, yang penting nggak berdosa lah. Ya, lakuin aja gitu. Dan itu yang my parents juga ajarin aku. Jadi aku punya punya keberanian juga dan motivasi untuk coba ini, coba itu. Oh ini cocok sama aku, ini nggak cocok gitu kan. Kalau dikekang kan anak jadi nggak tahu dirinya sendiri sebenarnya mau apa dan sebagainya. Oke, seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you. Dari ngobrolin apa jadi apa ya? Seru banget. Aduh, seru. Ya semoga kita bisa ketemu lagi yang kapan dan menjadi teman baik. Mantap bro. Thank you. Mantap. Kita makan lagi lah kasih dong. Yuk. Oke, jadi terima kasih buat semua sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga follow Julia, Dehun dan yang pelit. Oke, mantap. Matane, mantap jiwa. Yeah.